berarti inovasi sama marketing itu cocok banget ya sebagai modal yang paling besar justru ya yang harus dimiliki para entrepreneur yang baru mau mulai usahanya ya. Betul. Jadi marketing itu tadi yang menawarkan sesuatu yang dibutuhkan sesuai kebutuhan orang yang mau tawari. Ya. Nah, kalau innovation itu lebih kepada maintenance-nya. Jadi bagaimana supaya penawaran itu terus-menerus relevan atau bahkan bisa berkembang lebih jauh gitu. Jadi kayak semacam improvement-nya, improvement diperbaiki, dikembangin, dicari tambahan fiturnya misalnya gitu. Jadi kalau marketing itu lebih kepada mencari yang pas, solusi apa yang pas pada saat ini gitu ya. Kan pada saat ini pasti ada sesuatu yang kebutuhan yang harus diberikan solusi. Nah, tapi kebutuhan itu mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi ada perubahan kan? Kebutuhannya kan nggak fix terus ya. Kayak tadi orang sakit bulan ini sakitnya sakit kepala gitu. 6 bulan lagi datang ke dokter belum tentu sakit kepala, mungkin sakitnya udah beda lagi. Nah, kalau si dokter ini dalam hal ini contohnya dokter nggak berinovasi mencari tahu dia apa ya, kenapa kira-kira bakal ada perubahan apa lagi nih, ya atau saya bisa kasih penawaran apa lagi yang lebih cocok untuk sakitnya dia. Kalau dia itu lagi yang tawarin lagi, ya akhirnya lama-lama nggak relevan lagi solusinya karena masalahnya udah berubah, solusinya masih sama. Nah, dan dia nggak pakai teknologi, nggak mengembangkan ada yang namanya network effect ya nanti kalau ini saya ada video saya puterin apa maksudnya network effect gitu dia nggak manfaatin hal-hal itu akhirnya mungkin di awalnya kelihatan oke, tapi seiring dengan berjalannya waktu lama-lama menjadi nggak oke karena jadi ada ketidaksesuaian lagi tuh antara solusi yang ditawarkan dengan pihak yang diberikan solusi. Oke, baik. Nah, gitu. Ini untuk flashback sedikit ya, guys, teman-teman sekalian semuanya. Kita waktu hari pertama udah bicara tentang pelanggan ya. Nah, kan kalau memang kita fokus kepada solusi buat pelanggan gitu ya. Nah, makanya berarti tadi gambarannya adalah inovasi ini sebenarnya adalah proses yang kita lakukan untuk gitu mencapai atau menciptakan solusi yang paling tepat nih kepada pelanggannya. Hanya, nah ini saya juga mau nanya juga nih sama pada pakarnya nih ya, Bro Asnan ini ya. Mungkin saya ada slide sedikit nih, Bro. Ini kan kira-kira nih kalau proses inovasi nih ya, tadinya kayak bohlam gitu ya, terang benderang. Waduh, dapat ide nih saya. Waduh, pokoknya idenya besar gitu. Terus ada yang kompor kan, nggak bakal jalan di sini gitu. Nanti terus udah dicoba tuh gagal, makin redup lagi bohlamnya, gitu kan? Ini momentumnya nggak pas, lagi pandemik, gitu kan? Terus akhirnya biayanya kok mahal banget ya, gitu. Akhirnya ya udah deh, ntar kita pikirin lagi. Nah, gitu gimana tuh bro? Ya, ini khas nih, terutama kalau biasanya nih malah kalau di organisasinya sudah lama-lama makin besar nih. Ya kalau istilah bahasa Jawanya tuh complacent. Waduh. Nah, itu kalau bahasa Jawanya complacent. Kalau bahasa Inggrisnya terlena. Wah. Nah, ini terlena gitu. Karena itu tahu gue. Ya gitu. Jadi merasa bahwa kita ini nggak usah melakukan apapun. Ini biasanya makanya tadi kan organisasi udah lumayan berkembang, orang-orangnya udah lumayan banyak, mungkin produknya juga sudah mulai mendapat tempat di pasar gitu. Nah, terus mulai ada yang ngusulin kan, makanya di awal nih yang bohlamnya paling kiri atas ini kan masih besar nih. Wah, gua ada ide nih, ayo kita kembangin ini. Nah, cuma tadi berhubung complacent tadi, berhubung terlena, berhubung mager, nah mungkin temennya udah mulai bilang, aduh, ngapain sih repot-repot amat kan, it won't work here. Ini istilahnya not invented here culture. Ya, jadi budaya yang not invented here. Jadi kalau inovasi itu di tempat lain deh, kita nggak gitu. Jadi selalu ada excuse. Ya, terus kemudian kita kan udah pernah nyoba, nggak berhasil. Udah jangan sekarang deh tuh, decision the right time, ntar nunggu aja habis lebaran. Ntar habis lebaran nunggu Idul Adha gitu. Idul Adha, ntar nunggu tahun baru, terus aja gitu ya. Mundur terus. Akhirnya ujungnya nggak kejadian gitu. Jadi menunda-nunda ini biasanya khas karena ini berarti bisa terjadi karena tadi kesadaran terhadap inovasinya kurang. Mungkin marketingnya oke, karena dia bisa establish, bisa dapat market, bisa lumayan bisa berkembang organisasinya, berarti at least dari perspektif marketing, dia
pernah berhasil. Nah, dia pernah berhasil, pernah cukup baik melakukan. Tapi begitu berjalannya waktu, nah makanya kalau bicara inovasi, itu ada dimensi waktu di situ. Ada dimensi waktu. Jadi berjalannya waktu gitu. Nah, sering berjalannya waktu, kalau nggak melakukan improvement, nah kayak gini nih, mau improvement males, mau improvement antar aja, atau santai aja. Nah, ini yang akhirnya kejadian. Nah, itu contoh klasiknya itu nanti saya juga punya video itu, nggak tahu kalau yang sekarang nih, anak muda sekarang pada tahu handphone Nokia apa enggak nih. Kalau kayak zaman saya, Nokia itu udah standar tuh, handphone sejuta umat. Oke. Nah, jadi kalau anak sekarang mungkin nggak begitu tahu ya, tapi Nokia itu dulu rajanya handphone tuh. Kalau sekarang kan iPhone, Samsung gitu ya, merek-merek Vivo, Huawei gitu-gitu. Zaman itu nggak ada handphone tuh ya Nokia. Udah puluhan tahun modelnya ganti-ganti Nokia terus. Mungkin tanya orang tuanya, tanya kakaknya deh, pasti pernah merasakan handphone Nokia. Nah, cuma tadi complacent dia, walaupun dia merajai pasar, berarti secara marketing dia oke, tapi dia melakukan inovasi. Ya udah, akhirnya lewat ya, dilibas oleh iPhone dan yang lain-lain. Sampai akhirnya ya sekarang mungkin masih ada secara brand ya, masih ada itu Nokia, tapi menjadi brand kecil yang nggak diperhitungkan lagi lah gitu. Siapa coba sekarang yang mau beli handphone Nokia? Nyarinya aja udah susah gitu ya. Nah, kecuali produk-produk vintage itu pun juga bukan buat dipakai, itu buat ya buat nostalgia kali ya. Kalau ada yang beli Nokia, ini zaman dulu handphone saya kayak gini, jadi bukan buat untuk dipakai sehari-hari. Nah, itu Oke. contohnya. Ya, silakan Bro, mulai aja paparannya. Teman-teman sekalian, kalau mau chat langsung ya. Sekarang nggak ada nggak usah nunggu Q&A. Kalau mau chat atau mau nanya langsung, raise hand please. Nanti kita ini. Silakan Oke. pasti untuk ini memandu Pak Asnan. Oke, saya share screen ya, Sasti ya. Oke. Oke, nanti setiap saat di stop aja karena kalau share screen biasanya saya nggak bisa lihat ini nih window yang lain-lain nih. Iya, Nah, teman-teman juga ini boleh langsung tanya aja teman-teman, nanti aku bantu ya, untuk bacain mungkin nanti kalau misalkan gitu. Oke. Baik. oke. Ya, ini tadi udah saya lewat. Ini udah. Nah, ini tadi ini kutipan. Nah, ini mbahnya siapa ini? Ada yang tahu nggak ini mbahnya siapa ini? Peter Drucker nih. Ya, ini nggak tahu mbahnya siapa ya. Pokoknya dia tokoh manajemen terkenal ya. Mungkin kalau ada cucunya di sini bisa mengidentifikasi, tapi kayaknya nggak ada. Nah, ini menurut Peter Drucker, dia ini tokoh pemikir di bidang manajemen. Jadi orang ada yang bilang juga dia the father of modern management. Ya, bapaknya manajemen modern. Nah, ini menurut dia nih, makanya kalau ada yang nggak setuju, ya tolong cari dia makamnya di mana, protes sama dia ya. Jangan protes sama saya, karena saya mengutip dia nih. Ya. Nah, menurut Mbah Peter Drucker ya, tadi bisnis itu fungsi utamanya, major function-nya cuma dua, marketing and innovation. Nah, loh, yang lain kemana tuh? Finance, IT, ini banyak yang protes nih ntar nih. Kayak kemarin pembicara kemarin mungkin Ibu Dela, ya kok fungsi HRD, fungsi psikologi kok nggak ada di sini. Operation kok nggak ada. Yang direktur finance-nya komplain nih. Kok finance nggak ada? Nah, gitu ya kan. Nah, makanya kalau kita ngelihatnya dari perspektif ini kayak seperti departemen-departemen atau divisi-divisi di perusahaan, ya jadinya kayak gitu. Wah, kok nggak ada finance, nggak ada operation, nggak ada bagian sales, macam-macam, ya nggak ada IT. Nah, maksudnya Peter Drucker itu tadi, ini bukan kita melihat dalam sebuah organisasi gitu ya, tapi bisnis secara prinsip. Tadi makanya entrepreneur itu kan mau bikin bisnis, ya kan namanya entrepreneur kan berarti dia mau menjalankan sebuah bisnis. Nah, fungsinya cuma dua, marketing dan inovasi. Ya tadi marketing apa dan inovasi apa udah kita bahas tadi kan. Nah, seperti itu. Fundingnya, dananya itu bisa dicari. Atau anggaplah dia misalkan sudah punya investor, sudah punya modal utama. Nah, berarti memang dia udah nggak, itu sesuatu yang sudah given. Ya, tapi yang tidak given adalah marketing dan innovation. Itu nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung punya produknya, langsung punya solusinya, langsung punya target marketnya langsung udah langsung tiba-tiba suka sama produknya, tiba-tiba langsung mau beli, ya terus tiba-tiba produknya improve sendiri, auto update tiap 3 bulan auto update langsung, inovasi langsung. Wah, ada
kekuatan supranatural yang mengatur misalnya gitu. Wah, kalau udah kayak gitu berarti nggak perlu juga marketing innovation gitu. Nah, jadi maksudnya adalah marketing innovation ini dua yang nggak bisa ditinggalin. Yang lain itu bisa menyusul atau mensupport. Ya Oke. misalnya bayangin, punya uang, wah langsung langganan, wah biar ini lagi masa pandemi nih, langsung langganan Zoom, langsung bikin wifi-nya dikencengin, orang operation di hire, wah kamu, ayo kita sewa ruangan untuk bikin podcast, misalnya macam-macam ya, pokoknya finance disiapin, hire lulusan terbaik, lulusan UI, lulusan Harvard misalnya. Tapi terus ditanya produknya apa yang mau ditawarkan, nah itu dia, kita lagi mikir juga nih, ya apa yang mau ditawarin gitu misalnya, ya kan, nah ya percuma akhirnya gitu loh. Jadi justru udah ketemu dulu kebutuhan di pasar apa, masalah di pasar apa, solusinya yang mau ditawarkan ini, baru kemudian fungsi-fungsi yang lain. Wah kalau gitu buat ngawasin pembukuan kayaknya perlu orang accounting nih. Ya, wah ini untuk yang nganterin dokumen pergi-pergi nih kayaknya kita perlu ada orang operation satu nih, yang daripada kita pakai gosen-gosen terus kayaknya kemahalan nih. Ini kita hire orang buat orang operation yang tiap hari keliling ngantar dokumen atau ngantar barang misalnya. Ya Bro, kan, tapi itu kan bisa terjadi kalau sudah beres. Ya, ya ada gimana, Bu Ami? ya, Sas. Kok Iya nggak salah, betul. relevan banget nih sama penjelasannya tadi. Silakan, silakan coba dibacain. Aku izin bacain ya. Mungkin pertanyaannya nih ada dari dia. Betul? Kecil sekali ini. Nah, perkenalkan saya Dia Artanti. Izin bertanya, bagaimana cara Ya, kita diizinkan. bisa bagaimana cara kita bisa tahu kalau ide yang kita punya merupakan ide yang inovatif? Terima kasih banyak sebelumnya. Wow, mantap. Nah, ya itulah, itu perlu tes, perlu banyak ngetes, dalam arti ide itu dibicarakan, ide itu dibahas, ide itu diuji. Nah, makanya kalau entrepreneur itu ada yang namanya terlalu ini nggak nih? Kalau tadi pakai bahasa Jawa nih, bahasa Sunda sekarang, elevator pitch. Udah, apa lagi tuh? Nah, jadi kalau misalkan sekarang kan banyak tuh forum-forum pitching, kalau startup mau dapat pendanaan dari angel investor, Jodohin. jadi dari ketemu venture capitalis ya, yang mau mengucurkan dana, itu si entrepreneur ini harus bisa menjelaskan dalam waktu 3 menit, bahkan kurang. Nah, itu makanya dia bilang ada namanya elevator pitch. Jadi kayak kalau kita ketemu seseorang yang mau kita yakinkan, naik lift bareng-bareng, naik elevator dari lantai 1 sampai lantai 20, itu kan sekitar 3 menit. Terus sejarahnya gitu, kenapa istilahnya dibilang elevator pitch. Jadi naik di situ, udah prospecting di situ. Pak, saya ada gini, kira-kira ini tertarik nggak? Ini bisa begini. Kalau dalam waktu 3 menit itu, orang itu bisa teryakinkan, begitu buka lift, nyampe lantai 20, langsung deal. Nah, gitu loh. Jadi, nah itu berarti idenya inovatif tuh, dalam arti memenuhi kebutuhan dari si yang mau ditawarkan. Jadi yang bisa menentukan idenya inovatif atau enggak bukan orang lain atau bukan pihak ketiga, tapi orang yang memang ingin ditawarkan barang itu, atau paling enggak orang yang ingin mendanai barang itu. Kalau ke investor kan berarti dia bukan berarti target market kita, tapi dia yang akan mendanai. Nah, yang mendanai ini kan butuh diyakinkan bahwa solusi ini cocok buat pasar. Emang kamu udah tahu, udah riset pasar, udah mana hasilnya kayak apa, misalnya gitu. Jadi harus melakukan banyak riset pasar, ngobrol sama target market, cari data, ya, kemudian diskusi, pitching dan macam-macam gitu. Itu bisa tahu idenya inovatif atau tidak. Kira-kira apa sih yang kesalahan yang umum yang dibuat gitu ya, ide inovasi yang kita buat gitu, apa sih kesalahan yang umumnya? Ya, yang umumnya itu belum melakukan cukup, kalau bahasa resminya sih riset pasar gitu ya, tapi sebenarnya riset pasar itu kan kayaknya resmi. Ya belum cukup mengamati, belum cukup turun ke lapangan, melihat langsung yang dihadapi oleh target market kita tuh problemnya kayak apa realnya. Nah ini karena Bomi ngomong gitu, saya kasih contoh aja ya. Nah, ada video singkat, ya ini menunjukkan contoh itu. Bentar, saya ini dulu, skip dulu. Nanti saya balik lagi ke slide ini, cuma biar relevan dengan contohnya. Nah nih, kita lihat video singkat nih ya. Ini video sekitar 5 tahun lalu. Ada perusahaan ya sejenis Gojek, tapi dia lebih spesifik, namanya Lady Jack. Dia menyasar segmen
perempuan. Ya, kita dengerin ya beritanya. Ya pemirsa, satu lagi alternatif layanan ojek online. Ya, kali ini yang disasar adalah pengguna jasa ojek khusus perempuan. Nah, ini karena Hari Kartini Sesuai kan. peruntukannya, ojek online ini bernama Lady Jack. Lady Jack mengusung tema Lady Jack menyediakan jasa transportasi ojek dengan pengendara wanita khusus untuk penumpang wanita. Keamanan adalah prioritas kami karena wanita harus saling melindungi. Tukang ojek Lady Jack seluruhnya adalah perempuan dan pengguna jasanya pun terbatas kaum perempuan saja. Pendiri Lady Jack, Brian Mulyadi, mengaku optimis layanan spesifik seperti Lady Jack ini bisa diterima pasar. Saat ini lebih dari 700 pengemudi wanita yang siap mengantar penumpang di wilayah Jabodetabek. Namun aplikasi Lady Jack baru akan tersedia untuk ponsel Android. Pengguna bisa memesan dengan tarif Rp25.000 untuk 6 km pertama dan selanjutnya tarif berlaku flat Rp4.000 per kilometer berikutnya. Sebagai mahasiswi, saya sangat senang dapat bekerja sambil menjalankan pendidikan. Dan bagi saya, seorang wanita sangat penting dalam menjaga kedekatan dengan lawan jenis. Kini, saya tidak perlu takut dan ragu lagi untuk memilih transportasi yang aman dan nyaman untuk saya. Saya merasa aman dan nyaman dengan pekerjaan yang saya jalani. Oke ya, saya stop di situ ya. Nah, saya stop nih. Nah, sekarang udah ada yang masih lihat nggak di jalanan? Ada nggak tuh Lady Jack di jalanan? Lah kok nggak ada? Padahal tadi kayaknya keren tuh idenya. Hah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada tuh. Pada ngumpet di mana tuh? Nggak Nggak tahu ada. saya. Nah, itu kan berarti kan kemana tuh ojek? Padahal tadi kayaknya bagus tuh. Idenya cukup inovatif tuh. Ya, di saat ada yang ini ojek untuk semua orang, dia spesifik untuk perempuan. Nah, kenapa tuh? Berarti kan pasar yang membuktikan kan, ternyata tidak cukup bagus dalam tanda kutip produknya, tidak cukup bagus itu dalam arti berarti dia tidak memecahkan masalah atau problem yang dihadapi oleh si yang dituju. Tadi kan ceritanya itu menawarkan untuk perempuan kan. Nah, sekarang masalahnya cukup banyak nggak perempuan yang masalah kalau diboncengin pengemudi ojeknya cowok. Waduh. Nah, pertanyaannya itu. Enggak sih. Kalau nggak ada masalah, nggak sakit, tuh saya kasih obat. Mau diminum nggak obatnya? Kan jadi males kan? Aduh, ngapain ya? Saya perasaan nggak ada masalah amat saya naik. Bahkan ini bener ya, saya pernah coba di forum yang lain, saya udah survei. Yang perempuan lebih seneng atau lebih prefer diboncengin yang cowok atau cewek. 65% prefer diboncengin cowok. Saya tanya, loh kenapa? Bukannya justru harusnya lebih nyaman sama mahram, Bapak diboncengin yang bukan mahram, katanya kan nggak boleh gitu ya. Bukan apa-apa Pak, katanya kalau diboncengin cewek, suka tadi, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Wah. Mak-mak banget itu ya. Nah, mama dia takut, jadi itu yang ngomong itunya sendiri loh ya. Cewek juga yang ngomong gitu loh, jadi bukan cowok yang mendiskriminasi nih. Cewek sendiri yang bilang begitu gitu. Wah, saya lebih nyaman diboncengin cowok nih dibanding diboncengin cewek. Nah, kalau kayak gitu, berarti solusi ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena masalahnya nggak ada. Atau kalaupun ada, nggak cukup besar. Gitu loh. Nah, ini contohnya tadi. Makanya tadi kalau ada pertanyaan, idenya inovatif nggak? Ya tes aja nih. Tadi kalau mungkin dia kurang mengamati nih si pemiliknya. Kurang mengamati. Dia berasumsi saja. Asumsinya, wah di Jakarta apalagi ya, jumlah cewek mau mahasiswi, mau wanita bekerja di kantor, karyawati, macam-macam lah ya, itu pasti butuh naik angkutan umum. Nah, pasti mereka, apalagi jumlah penduduk Muslim di Indonesia, di Jakarta cukup besar. Berarti kalau ada yang itu seperti ojek syariah kan tadi berarti kan? Kan seperti ojek syariah itu. Wah, ini berarti harus khusus cewek lagi, syariah tapi khusus cewek gitu. Jadi sangat spesifik, sangat niche segmen istilahnya gitu ya. Nah, dia asumsinya begitu, marketnya gede nih. Kalau saya kasih solusi ini, pasti menyelesaikan masalah. Nah, ternyata masalahnya nggak gede-gede amat yang dihadapi perempuan. Mereka merasa
biasa-biasa aja gitu loh. Naik ojek cewek, cowok juga nggak ada masalah. Apalagi Gojek sudah cukup besar waktu itu. Beda kalau mereka pertama di pasar gitu. Ya mungkin masih unik gitu ya, masih belum ada yang lain. Nah, itu juga satu hal perlu diperhatikan, competition. Jadi kita bukan satu-satunya di pasar yang bisa ngasih solusi. Banyak orang yang bisa ngasih solusi yang mirip-mirip sama kita. Nah, berarti kita harus tahu apa nih yang kita bisa tawarkan gitu. Ada lagi nih, pertanyaan lagi tuh Sas. Bacain Wah, lagi. iya nih. Mulai antusias nih rupanya Mami bertanya. Oke, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya, apakah ada step-step tertentu yang harus diambil untuk sebuah inovasi bisa menjadi bisnis yang konkret? Ini pertanyaan dari Firia. Nah, itu ada framework-nya memang. Ya, jadi untuk menentukan ide inovatif itu dia harus memenuhi 3 hal. Ya, nih kalau gitu saya share lagi ya biar kebayang gambarnya kayak apa. Bentar. Ini loncat-loncat aja nggak apa-apa biar mengalir ininya diskusinya. Iya, nggak apa-apa. Emang di sini seneng loncat-loncat semua nih. Nah, Anak muda nih. kok ini sih? Share screen. Nah, ini. Silakan ya guys, yang lain mau tanya langsung di chat aja ya, atau di nge-raise hand. Nah, itu tuh. Udah kelihatan belum? Oh ya, oke. Nah, itu tuh. Nah, supaya sukses inovasi dia harus memenuhi 3 hal nih. Framework-nya, kriteria 3 hal. Yang pertama, yang paling atas tuh. What is desirable to users? Jadi apa isinya? Itu diinginkan, dibutuhkan nggak oleh si yang mau menggunakan. Ya tadi, ada masalah nggak sama yang mau ditawarkan. Gitu ya, masalah buat lo gitu. Nah, itu ada masalah buat lo nggak? Kalau ada masalah buat lo baru itu bisa memenuhi 1 dari 3 kriteria. Ya. Nah, yang kriteria berikutnya adalah what is viable in the marketplace. Viable itu berarti lebih kepada hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan infrastruktur, ya ini secara harga, secara availability masuk nggak gitu. Ya, infrastrukturnya mendukung nggak untuk kalau produk itu somehow terlalu canggih, mungkin infrastruktur di marketnya belum siap malah gitu. Jadi kalau di launching justru malah terlalu cepat. Nah, bisa juga gitu. Atau harganya nggak masuk. Secara keekonomian itu entah terlalu mahal atau justru terlalu murah sehingga nggak memberikan return atau ROI yang cukup buat si investornya. Ya, jadi viable marketplace itu hitung-hitungan ekonomi. Kalau yang pertama tadi lebih kepada kebutuhan konsumen, kebutuhan pengguna, ya masalah pengguna apa yang ingin diberikan solusi, kemudian masalah keekonomian, hitung-hitungan keekonomian, infrastruktur sudah memenuhi syarat atau belum di pasar, sudah siap belum. Nah, yang terakhir adalah teknologi, apakah didukung oleh teknologi, apalagi di era sekarang nih. Sudah menggunakan teknologi yang bisa mensupport itu enggak gitu, atau ini masih yang menggunakan sesuatu yang udah jadul. Nah, sehingga tidak bisa catch up dengan perkembangan yang ada sekarang. Nah, syaratnya 3 ini. Jadi kayak tadi kalau ambil contoh yang Lady Jack ya. Secara hitung-hitungan keekonomian mungkin masuk, tadi dia ada tarifnya tuh. Itu pun masih tanda tanya tuh. Berapa tadi? 25.000 ya? Ya. 25.000. Nah, itu mahal apa murah tuh? Ya relatif ya. Tapi kalau memang untuk segmen perempuan yang benar-benar memang pinginnya diboncengin sama perempuan, mungkin dia nggak masalah bayar segitu. Kalau memang dia itu menganggap suatu ada masalah banget ya kalau diboncengin bukan sama cewek gitu. Tapi kalau buat yang nggak terlalu masalah, 25.000 pun kemahalan itu. Iya, ngapain? Kemahalan ya kan? 25.000. 13.000 kalau Gojek, Grab 12. Nah, Oke. iya kan? Makanya kemahalan. Nah, itu berarti dari sisi hitung-hitungan ekonomi juga sedikit bermasalah di situ. Ya. Nah, dengan teknologi mungkin oke. Jadi teknologi nggak ada masalah dia. Dia udah punya aplikasinya, ya ada pakai fitur-fitur yang mungkin juga spesifik untuk digunakan cewek, ada kayak apa panic button gitu. Kalau ada tindak kejahatan, nanti pencet itu langsung seluruh networknya ternotifikasi. Wah, ada kejadian apa misalnya gitu. Nah, itu kan berarti secara teknologi, secara sistem dia oke, nggak ada masalah, udah mendukung ya. Nah, jadi masalah dia tuh yang pasti adalah yang di atas, masalah desirable itu, apakah memenuhi problem, mengatasi problem, dan keekonomian. Nah, makanya salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, nah inovasinya akan
kurang sukses. Oke. Ya, saya nggak bilang gagal ya, mungkin nanti di masa berapa tahun lagi siapa tahu kebutuhannya muncul. Makanya saya bilang tadi, ini bisa berubah loh, dinamis namanya inovasi. 3 tahun lagi jangan-jangan kebutuhan yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu. Oke. Ya, nah ya kayak gitu, jadi berubah terus. Kalau misalnya startup nih ya, konteksnya yang baru mau merintis bisnis gitu. Kira-kira ada nggak statistiknya atau risetnya gitu? Kenapa ya mereka suka banyak yang gagal gitu? Kadang-kadang 3 bulan udah nggak ada lagi tuh perusahaannya gitu kan? Ya, nah ini nih datanya nih, surveinya. Walaupun ini surveinya global ya, jadi nggak khusus Indonesia. Ya. Nah ini kenapa startup fail dari hasil survei ternyata ya yang paling banyak penyebabnya ya 425 penyebabnya bisa lebih dari 1 ya startup gagal. Nah penyebab yang utama paling besar adalah no market need tuh yang paling atas tuh. Ya, no market need tadi. Ya sama kayak misalnya contoh Lady Jack tadi. Nggak ada kebutuhan di pasar, nggak ada masalah. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu kepada hal yang nggak ada masalah, ya solusi itu nggak diambil. Ya kan solusinya bukan gratis, mesti bayar gitu kan. Jadi ya orang dikasih gratis saja kalau nggak ada masalah benar-benar belum tuh diambil juga gitu. Padahal dikasih gratis tuh. Ya, tetap aja kita nggak mau gitu. Ngapain udah banyak urusan, ngapain nambah-nambah gitu kan. Nah, no market need. Peringkat kedua baru ran out of cash. Baru kehabisan cash. Nah, ini kaitannya sama investor tadi. Mungkin kenapa ran out of cash? Karena investornya pun nggak mau ngucurin uang lebih banyak lagi. Kenapa nggak mau ngucurin uang lebih banyak lagi? Bisa jadi penyebabnya karena no market need juga. Jadi leadingnya ke situ juga. Gitu. Kan investor kalau ngelihat prospeknya cerah, pasti dia akan kucurin lagi dong. Makanya kayak investor-investor buat Gojek, ya buat Grab, itu kan investornya kelas kakap semua itu. Kenapa mereka mau ngucurin terus ya, kayak grup Astra juga bisa mau investasi itu? Karena mereka lihat bahwa ini marketnya growing banget ini. Ya, dia bisa ngasih solusi-solusi yang memang dibutuhkan pasar. Nah, makanya dia uangnya kenceng. Nah, baru ada aspek ketiga, not the right team. Nah, ini mungkin kaitannya sama kalau topik hari kedua ya atau hari ke-1 ini masalah komposisi tim nih. Ya, mungkin semuanya orang teknologi semua ya, orang IT semua, jadi nggak ada yang mikirin bisnisnya gitu. Atau semuanya orang marketing semua, malah nggak ada yang mikirin teknologinya, nggak ada yang mikirin sistem, ya kacau juga akhirnya gitu. Nah, yang lain-lain banyak tuh, ada poor product, di produknya emang jelek, poor marketing, mereka marketingnya nggak bagus, ada macam-macam. Tapi yang paling pertama tuh kalau kita lihat no market need. Nah, berarti startup itu gagal kenapa? Bukan karena uangnya kurang, bukan karena nggak ada orang, ya, tapi kenapa? Nggak bisa menemukan problem yang mau dia solve dengan produknya. Nah, itu kira-kira gitu. Guys, ini kita beruntung banget nih di share ini ya. Tuh aja slide-nya aja yang di Oh iya, ini materi kuliah saya di SBM ITB ini. Jadi kita dapat diambil enlightenment sedikit nih dari kelasnya Pak Asnan ya, gitu. Memang ternyata di program Samara juga kita inline nih. Yang pertama kemarin kan topiknya tentang pelanggan itu memang kita harus tahu persis gitu kebutuhan marketnya gitu ya, kebutuhan pelanggannya gitu. Kemudian juga dari sisi right team-nya kan, kemarin juga Bu Della juga bilang kan, Mbak Della bilang bahwa kita harus tahu profil kita dan kita harus membuat suatu tim yang saling melengkapi dengan profil-profil yang berbeda-beda, memperkuat jadinya. Nah, cocok banget nih ya. So guys, ikutin terus loh ya. Ini masih sampai ke minggu depan nih soalnya programnya. Semuanya akan coba kita hadirkan, kita bahas supaya kamu-kamu bisa dapat insight lah ya, supaya merintis bisnisnya jangan sampai gagal tadi. Ya, ada pertanyaan lagi nggak tuh, Sas? Mungkin kalau aku pribadi nih ya, aku tuh suka ngerasa ini nih, kayak bingung gitu mau menyelesaikan masalah itu dari mana. Nah, aku suka bingung kita tuh bisa mulai inovasi itu dari mana sih? Seperti itu sih mungkin. Iya, kalau mulai dari mana sebenarnya tadi yang mencari apa sih yang kira-kira orang, masalah apa yang kira-kira dihadapi orang sehingga kita bisa kasih solusi. Nah, itu memang nggak gampang. Kalau itu sesuatu yang cepat dan gampang setiap saat dilakukan orang, wah, tadi jumlah entrepreneur di Indonesia udah nggak ada masalah tuh, pasti langsung banyak gitu ya.
Nah, masalah tadi kita butuh mengamati. Nah, masalahnya tadi nggak semua orang juga kalau ditanya bisa mengartikulasikan masalahnya apa gitu. Jadi memang kitanya yang mesti menyimpulkan dan mendefinisikan sendiri. Oh, rupanya dari hasil pengamatan saya mereka tuh butuh ini loh, karena mereka ada masalah ini. Sekarang sebagai contoh nih, kalau mungkin yang sekarang nih Sasti dan yang ikut di sini yang muda-muda ini mungkin pas lahir udah ada sosial media kali ya, udah ada Facebook, udah ada Instagram gitu. Nggak pernah merasakan era belum ada sosial media gitu misalnya. Nah, kalau misalnya nggak usah jauh-jauh, 20 tahun yang lalu aja gitu ya, Facebook kan belum ada tuh, Facebook tuh 2004 ya. Jadi 20 tahun lalu belum ada Facebook. Kalau orang ditanya gitu, kamu ini nggak butuh apa ya buat komunikasi? Saya yakin nggak ada orang bisa, kita butuh sosial media loh, yang bisa langsung kita posting foto, nanti orang pada like, nanti kita bisa posting, bisa kita share, gitu ya. Kita butuh ada bisa joget-joget, upload kayak di TikTok sekarang gitu loh. Kalau ditanya dulu, mereka pasti nggak bisa mengartikulasikan itu. Nah, tapi si entrepreneur ini ya, melalui produk yang mesti kita lihat, oh kayaknya orang tuh butuh sarana komunikasi yang lebih intens ya. Itu kan dulu si pendiri Facebook tuh, Mark Zuckerberg kan awalnya dia bikin itu untuk mahasiswa Harvard kan. Internal mereka tuh dia ngerasa bahwa mahasiswa ini kayaknya butuh forum supaya lebih intens deh. Bisa sharing foto, ya bisa posting sesuatu, nanti bisa di-like sama temennya, jadi share. Nah, itu dia buatnya awalnya itu, karena dia merasa ada kebutuhan itu. Kalau ditanya pun, kamu butuh apa gitu? Pasti nggak akan bisa bilang, saya butuh sesuatu yang begini-begini, nggak bisa. Iya. Nah, gitu loh. Nah, itu berarti kita yang mesti melihat, oh orang tuh kayaknya butuh komunikasi, tapi kok kayaknya mengandelin handphone, ngandelin telepon, apa kok kurang ya? Orang butuh saranain nggak? Akhirnya kita bisa ketemu hal-hal yang akan dirasakan dibutuhkan orang. Kayaknya ini ya, rule of thumb-nya tuh kayaknya 4 ya tadi kesimpulannya ya. Jadi pertama, apakah memang ada ide yang menghilangkan atau menghilangkan hal-hal yang nggak perlu gitu sekarang gitu. Atau mengeliminasi hal-hal yang memang kurang berguna sehingga bahkan meningkatkan biaya gitu. Kalau dari sisi kalau kita hubungin sama penjelasannya Mas Ciko di hari pertama, itu kan customer ada pain, ada gain gitu. Jadi gimana inovasi kita itu yang menurunkan atau menghilangkan pain-nya customer. Atau di sisi gain, gimana supaya kita menaikkan gain-nya atau malah menciptakan gain baru gitu. Makanya mungkin TikTok sekarang ini kan, wah ini ternyata gain besar ya buat customer-nya ya, kayaknya gitu ya Pak Asnan ya. Iya, iya. Saya satu lagi nih membacakan pertanyaan ya. Nih. Dari Muhammad Andra. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kalau untuk market yang termasuk Blue Ocean, jadi apakah tuntutan untuk inovasi produk dan marketing jauh lebih besar ketimbang marketplace biasa? Kira-kira gimana Pak pandangannya? Kalau makanya justru nyari Blue Ocean itu yang, jadi ini dibalik nih harusnya. Jadi justru kita harus berinovasi supaya ketemu Blue Ocean. Gitu. Blue Ocean itu kan suatu kondisi yang kita ciptakan ya, kita create. Itu bukan suatu yang ujuk-ujuk kita dapat gitu. Justru kita yang harus meng-create situasi Blue Ocean. Karena kalau kita nggak meng-create berarti kita di Red Ocean. Gitu. Justru kita harus kira-kira selahnya suatu solusi yang unik yang menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen atau tadi pain atau gain apa yang diselesaikan, tapi berbeda dengan yang sudah ada. Nah, gitu. Jadi bukan hanya berbeda saja, tapi nggak ada kayak tadi misalnya Lady Jack lagi-lagi contohnya itu karena baru puterin video itu. Dia unik dari sisi keunikan, dari sisi berbeda itu seperti Blue Ocean kan, as if itu Blue Ocean gitu. Oh yang lain kompetisinya semua menyasar semua segmen ya semua ini. Wah, kita masuk ke segmen yang spesifik nih, segmen untuk perempuan. Wah, kalau dari sisi ide sih keren banget itu. Ya, sisi ide, wah, kita kasih tepuk tangan, kasih jempol 2 gitu. Wah, keren. Nah, tapi kita lupa, nggak ada masalah ternyata di situ gitu. Ya, jadi Blue Ocean ini jangan for the sake of uniqueness,
for the sake of differentiation. Jadi kayak yang penting beda, yang penting unik, yang penting beda nggak sama dengan yang lain. Itu oke. Cuma dia benar-benar menyelesaikan masalah nggak gitu. Kalau cuma beda tapi nggak nyelesain masalah ya nggak dibeli juga sama orang. Cuma bilang wah lucu ya, cuma gitu doang. Cuma nggak dibeli. Kenapa? Karena nggak nyelesain masalah. Oke. Nah, ada lagi nih, udah banyak nih yang bertanya nih. Sas, halo Sas. Iya, semangat banget nih rupanya dia Artanti nih. Teman-teman boleh dong contoh dia Artanti nih, semangat banget. Nah, ini aku langsung bacain aja kali ya pertanyaannya. Itu bertanya, dalam kelompok masyarakat dengan masalah yang sama bisa saja kebutuhannya berbeda. Bagaimana caranya agar yang kita tawarkan dapat menjangkau berbagai kebutuhan? Wah. Gimana? Sorry, diulangin lagi. Agak puasa, ada loading. Sama ini agak kecil juga ya tulisannya. Izin bertanya, dalam kelompok masyarakat dengan masalah yang sama, bisa saja kebutuhannya kan berbeda nih. Nah, bagaimana caranya agar apa yang kita tawarkan dapat menjangkau berbagai kebutuhan? Oke. Masuk marketing nih, bro. Segmentasi. Iya, itu benar-benar ya itu segmentasi, targeting tadi. Benar-benar satu secara secara kualitatif itu ada kebutuhan itu gitu ya. Kayak tadi misalnya, mungkin yang segmen perempuan butuh ojek yang perempuan juga ada tuh secara intuisi, apalagi tadi ya Indonesia populasinya sebagian besar Muslim. Jadi secara intuisi harusnya ini masuk nih ya. Nah, tapi ternyata secara kuantitatif hitung-hitungannya nggak cukup banyak tuh, nggak memenuhi critical mass gitu ya, nggak memenuhi batas minimum untuk bisa bisnis ini sustainable ternyata. Dan itu bisa berlaku di dua aspek tadi kalau Ladyjack ya, sisi supply sama sisi demand. Ya, jadi misalnya gini, tadi kan butuh driver yang juga cewek kan, butuh driver cewek yang dipertemukan dengan penumpang cewek kan gitu. Nah, sekarang kalau penumpang ceweknya nggak cukup banyak yang mau pesen si Ladyjack, akhirnya demand terhadap Ladyjack kan nggak besar-besar amat. Nah, akhirnya dia tidak butuh driver yang makin lama makin banyak. Nah, akhirnya nggak growing kan, nggak growing gitu. Atau sebaliknya, yang mau jadi supir banyak nih, karena ekonomi susah gitu ya, banyak perempuan yang mau membantu ekonomi rumah tangga, akhirnya saya jadi supir Ladyjack deh gitu. Banyak supirnya, dari sisi supply-nya banyak, tapi demand-nya nggak banyak. Nah, akhirnya si supir ini banyak nganggurnya kan nggak dapat order. Dia tiap hari bukain aplikasi, kok order nggak masuk-masuk nih. Nggak datang-datang nih order gitu. Atau datang satu, yang ngerebutin banyak banget gitu. Akhirnya dia nyerah juga gitu. Aduh, capek deh seharian nungguin begini, order nggak masuk-masuk gitu. Nah, jadi akhirnya nggak berkembang kan. Nah, berarti apa? Berarti hitung-hitungannya secara keekonomian, jumlahnya ternyata tidak cukup besar. Nah, itu yang harus disimulasikan. Kalau nanti mungkin modul yang ada financial management gitu ya, atau financial planning, nah itu bisa ada simulasinya tuh, setahun kira-kira targetnya berapa yang naik, begini itu break even point-nya berapa, berarti butuh minimum dalam setahun mesti ngangkut berapa orang, nah itu make sense atau enggak dengan harga sekian, nah itu ada hitung-hitungannya. Tapi untuk hari ini kan kita nggak masuk ke arah situ ya, kalau lebih seperti cara pandangnya aja nih, cara pandang entrepreneur terhadap market tuh harus tadi marketing dan inovasi gitu. Mungkin sharing juga ya nih sebagai mantan tukang obat ya, mungkin kadang-kadang ya kalau misalnya obat tuh zat aktifnya kan sama ya, tapi misalnya zat besi lah gitu, itu kan bisa untuk anti anemia kan sebenarnya ya. Ini mungkin kalau dia kan familiar nih sama isu kesehatan ya. Nah, bisa diposisiin sebagai anti anemia buat ibu hamil, bisa diposisiin sebagai zat besi menambah vitamin untuk atlet gitu ya. Nah, itu kan beda tuh. Nah, itu pilihan memang akhirnya. Itu makanya ilustrasinya Pak Asnan tadi, gimana nilai keekonomian yang optimal yang dipilih gitu. Karena kalau untuk dikejar ke semua segmen, ya walaupun bisa gitu, tapi nanti akan nggak optimal di segmen yang fokus gitu. Nah, tinggal pilihannya aja nanti. Oke, nanti kita belajar di minggu depan ya. Dia stay tune terus di program ini. Oke, next-nya apa lagi tuh? Sas, dibacain lagi. Ini mungkin tadi mungkin maksudnya kalau sudah berhasil masuk Blue Ocean, apa intensitas berinovasinya harus lebih sering
Oh, gitu. Oh ya, yang oke tadi. oke. Betul betul. Ya itu ya. Jadi maksudnya eh, nggak blue ocean aja ini harus apa sering gitu ya. Apalagi yang blue ocean. Kenapa? Karena kalau nggak ada inovasi lama-lama blue-nya ini akan lebih cepat jadi merah. Jadi maksudnya gini, berarti dia tidak cukup unik, tidak cukup berbeda sehingga gampang orang lain juga mengcopy solusinya. Nah, dia masuk ke situ. Lama-lama penuh lagi tuh ocean-nya gitu. Jadi inovasi ini memang sesuatu yang ongoing. Tadi makanya ada dimensi waktu dalam inovasi. Ada dimensi waktu. Itu yang harus dijaga gitu. Oke, karena produk juga kayak manusia ya, punya life cycle ya. Ya, Jadi kalau nggak ada inovasi, dia life cycle-nya udah tua, mati deh. Jadi harus diinovasi terus, apalagi di Blue Ocean. Oke, ya. wah seru banget nih. Ini segmen pertama udah banyak banget nih pertanyaannya. Oke, silakan tanya terus ya guys. Soalnya mumpung ketemu pakarnya nih di sini ya. Oke. Nah kalau misalnya Pak Asnan, ini kan menyangkut inovasi sama marketing nih. Sebenarnya tadi kita balik lagi ke pertanyaan fundamentalnya. Marketing itu sebenarnya ngapain sih? Apa cuma jualan aja? Kadang-kadang kan nggak ketuker ya. Sales itu berarti kan marketing jualan. Ya. Gitu. Apa atau lebih besar sih marketing itu? Ya, kalau secara konsepnya marketing itu memang jauh lebih besar daripada sales ya. Jadi banyak hal-hal yang itu bagian dari marketing gitu kayak sales, terus iklan, ya, bagian promosi. Nah, itu semua itu hal-hal dalam marketing. Cuma marketing tadi apalagi konteksnya kalau untuk entrepreneur nih ya, yang untuk sore ini, itu bicara benar-benar mindset. Ya, jadi bagaimana mengeluarkan sebuah solusi, ya kalau istilah apa namanya bahasa tadi Jawa udah, Sunda udah, di bahasa Padangnya ya, value proposition. Nah, value proposition. Jadi sebuah penawaran nilai, sebuah solusi, sebuah produk jasa ya, yang memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dari target market yang dia tuju. Itulah marketing pokoknya. Sehingga orangnya itu bersedia untuk melakukan pertukaran. Ya istilahnya kalau bahasa gampangnya mau beli gitu. Nah, jadi tugas marketing itu bukan orang sales itu nggak bisa dibilang itu orang marketing gitu. Karena sales itu berarti dia produknya sudah jadi, bagaimana itu di-push ya, di-push ke pasar supaya orang beli. Nah, kalau marketing itu bahkan barangnya belum ada, itu udah bekerja. Karena kan mencari apa ya problem orang. Jadi misalnya gini, sebagai contoh kalau kita ke apa mall-mall ya, kalau sebelum pandemi ya, suka ada orang nawarin brosur-brosur apa perumahan gitu ya, perumahan gitu, properti itu. Nah, itu yang nawarin brosur orang sales. Tapi isinya brosur itu orang marketing. Kenapa? Karena perumahannya mungkin belum dibangun tuh ininya, kaflingnya belum dibangun, ya masih baru lahannya aja, lahan kosong gitu. Nah, tapi dia udah bikin apa ke depan rencananya begini untuk menarik orang supaya mau beli. Nah, itu kan berarti pekerjaan marketing itu dimulai bahkan sebelum produknya ada. Barangnya belum ada dia udah kerja gitu. Nah, makanya kalau entrepreneur kan gitu. Kalau udah ada barangnya baru jual itu sales. Ya kan kayak orang apa sales asuransi misalnya dia udah ada tuh polisnya, udah ada preminya sekian, ini begini, aturan begini, baru dia nyari prospeknya nih, siapa nih yang mau beli polis saya, itu sales. Nah, kalau marketing itu bahkan yang mikirin orang butuh asuransi apa ya, kira-kira yang menarik orang asuransinya kayak apa, dikombain sama apa, mesti nawarinnya bagaimana. Nah, itu marketing gitu. Jadi marketing itu lebih kepada mencari solusi yang pas untuk kebutuhan si target market gitu. Oke, Bro, ini kan ada ini ya data nih. Data kalau orang Indonesia kalau soal data apa begini juara nih Bro. Ini mumpung di sini Indonesia nomor 1. Gimana Bro? Kira-kira komentarnya gimana? Ini datanya kan daily apa? Aku nggak kelihatan nih ininya. Daily screen minute, jadi berapa menit dalam sehari orang ini menatap layar. Ini layarnya kombinasi ya. Ada layar TV, layar laptop, layar smartphone, sama layar tablet. Wah, ini apa? Akhirnya kita ada juga ya peringkat 1 nih di sini ya. Jarang-jarang nih. Hebat.
Jadi kalau dibilang orang Indonesia susah itu nggak bener ya, lihat aja data ini nih. Ya. Nah, sekarang masalahnya memang dalam span waktu yang cukup lama ini, dalam sehari itu berarti berapa kalau jumlah tuh? 132, 117, berapa itu? Kalau dalam menit ada berapa tuh? 100, lebih dari, kalau dalam jam ini berapa nih? Lebih dari 5 jam kali ya. Karena 1 jam 60 menit. Kalau 5 jam berarti 300 menit ya. Ini kayaknya lebih ya. Lebih lah. Nah, lebih nih, mungkin 7 jam lebih, berapa nih? Pokoknya dihitung aja nih, saya nggak ada kalkulator sama lagi puasa, jadi malas ngitung nih. Pokoknya intinya nih, totalnya pasti lebih dari 5 jam lah, bahkan mungkin 6 jam gitu ya. Nah, 9 jam tuh yang berbantu ngitungin, makasih. 9 jam tuh. Ya, jadi kombinasi ini lihatnya 9 jam. Dan mayoritas yang paling besar nih yang kuning ya. Kuning nih smartphone, 180 menit itu kan berarti 3 jam. Ya, 180 menit 3 jam. Nah, yang jadi isu sekarang adalah konten apa yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ini. Itu pertanyaan kuncinya. Ya, jadi yang dibanding yang lain yang ekstrim, misalnya yang paling bawah tuh malah justru negara-negara maju tuh kan, kayak Jepang, Prancis, ya Italia yang mungkin quality of life-nya juga beda gitu ya. Mereka nggak terlalu banyak ngeliatin layar handphone atau TV, tapi kualitas asupan kontennya mungkin beda nih. Nah, ini data ini belum menjelaskan gambaran menyeluruh tentang kualitas konsumsinya berarti. Jadi ini kita bisa lihat bahwa orang Indonesia sangat engage dengan teknologi dan sangat savvy. Kalau bilang Indonesia itu gaptek gitu ya, Indonesia itu nggak ngerti, enggak, ini terbukti dari data ini, terutama di kota besar ya, sangat melek teknologi, sangat memiliki ketergantungan terhadap gadget. Nah, sekarang tinggal masalah kontennya nih, apalagi yang di TV atau jalannya isinya kontennya nonton sinetron Ikatan Cinta. Nah, juga dia. Ikatan Cinta sama drakor, udah selesai deh. Nah, kalau implikasinya apa ini bro buat marketing? Kalau lihat profilnya orang Indonesia seperti ini. Ya, berarti masuknya kalau mau memberikan informasi, mau melakukan campaign, ya, melakukan edukasi, ya berarti jalur efektifnya adalah melalui jalur screen ini, ya, terutama yang smartphone nih. Terutama yang smartphone kayak TV itu udah makin lama mungkin makin kecil tuh porsinya ya. Mungkin kalau generasi baby boomers ya, orang tua kita yang umurnya mungkin 60 ke atas, nah itu mungkin masih nonton TV itu. Ya, tapi kalau udah 50 ke bawah bahkan ya, itu kayaknya udah mulai jarang nonton TV. Ya, lebih banyak pakai kalaupun TV itu nih maksudnya TV-nya TV konvensional nih ya maksudnya. Kalau TV smart TV kan udah langsung lihat YouTube macam-macam. Sebenarnya itu sama aja kayak lihat handphone juga ya, kontennya sama gitu maksudnya. Nah, tadi berarti marketing implikasinya kalau mau menyasar segmen pasarnya ya berarti harus lewat jalur-jalur ini. Jangan nggak bisa lagi lewat jalur pasang iklan di koran, di majalah gitu ya, apalagi di billboard yang gede-gede gitu. Kalau baru mulai bisnis entrepreneur, waduh, sayang uangnya buat iklan gede-gedean. Tapi menyasar channel yang pas ya, kayak sosial media. Kan dalam ini pasti ada sosial media juga ini ya di dalam smartphone. Oke, waduh menarik banget nih Sasti, apalagi nih ya, kayaknya banyak banget nih yang harus kita explore ya kalau mau merintis bisnis ya, teman-teman sekalian ya, untuk inovasi dan marketing ini terutama, karena memang kalau lihat dari UUD ya, ujung-ujungnya duit, inovasi sama marketing ini urusannya sama pendapatan nih soalnya, ya kan? Kalau bisnis kan pasti pengeluaran udah pasti ada. Nah kalau pendapatannya nggak bisa menutupi pengeluarannya ya tekor deh tuh bisnisnya, ya kan? Nah jadi gimana dong, bro, supaya bisa mengelola inovasi dan marketing ini yang tepat gitu loh, apalagi untuk orientasi bisnis yang harus survive di jangka panjang, sustainable gitu. Ya, nah itu kalau konsepnya ya, itu harus bisa nemuin yang namanya network effect. Nah, di teknologi itu ada namanya network effect. Jadi harus cepat nemuin titik di mana produk atau jasa kita itu ibaratnya menjadi viral.
supaya cepat ngejarnya gitu. Karena kalau bisnisnya masih seperti era zaman dulu, di era sebelum ada sosial media, sebelum didukung oleh teknologi internet, itu kan benar-benar konvensional ya, untuk bisa tumbuh itu butuh step-step yang lebih lama. Nah sekarang kalau era sekarang itu dalam hitungan hari, bulan, ya itu bisa berlipat-lipat cepat tuh kalau bisa nemuin konten yang tepat, ya menyasar segmen yang tepat, ya tadi dengan solusi yang juga tepat, kemudian bisa cepat melipat gandakan aksesnya, ya istilahnya base-nya gitu ya, customer base-nya berkembang dengan sangat cepat. Nah itu misalnya sebagai contoh mungkin ini misalnya kenapa waktu itu Uber ya itu kan cukup besar tuh di Amerika sama Eropa. Kenapa Uber dia cabut dari pasar bahkan mungkin Asia Tenggara ya. Tapi jelas di Indonesia dia juga cabut padahal dia termasuk pionir tuh di sini dulu. Ya. Nah, itu ada unsur juga tadi dia karena tadi tidak melihat pasar ya, perilaku pasar yang lebih menyeluruh, dia memberi solusi yang terbatas kepada transportasi kan. Dia nggak masuk ke segmen makanan waktu itu ya. Baru sekarang aja ada Uber Eats macam-macam di luar negeri ya. Tapi kalau di kita dulu bahkan bayarnya waktu itu masih pakai kredit card ya, harus pakai kredit card misalnya. Nah, itu udah nggak cocok tuh sama konsumen di Indonesia yang masih cash basis gitu. Nah, akhirnya berhenti layanannya sampai di situ. Akhirnya nggak kuat bersaing sama Gojek dan Grab. Kenapa? Karena Gojek cepat dia ngelihat, oh ini orang kebutuhannya ternyata dalam satu app ini pinginnya bisa ini, jadi dia mulai menggandeng merchant, mulai menggandeng restoran, ya kan, mulai menggandeng mitranya makin banyak, makin lama berkembang, akhirnya kayak bola salju gitu, berkembang meledak eksponensial. Jadi berkembangnya jangan secara linear. Makanya tadi kalau balik, gimana caranya supaya omsetnya bisa lebih ngejar gitu ya, catching up, ya harus cari titik di mana kita bisa melipat gandakan pengguna atau minimal orang yang aware sama produk kita dengan cepat. Nah, dengan sosial media saat ini itu dimungkinkan sebenarnya. Nah, itu caranya, tapi caranya nyari channel mana yang pas ya, kanal mana yang pas, dan konten apa yang pas. Itu yang butuh. Ada nggak modul mengenai konten? Mungkin nanti ada pembicara lain yang spesifik mengenai kontennya gitu. Ya, apa ya bisa supaya menarik orang gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, aku bisa bacakan aja kali ya. Kalau kita berbisnis dengan franchise, kan kita nggak punya kebebasan berinovasi. Nah, itu gimana nih caranya kita menghadapi kompetisi? Oke, ya kalau maksudnya kita sebagai franchisee gitu ya berarti ya. Ya, kalau kita sebagai franchisee sebenarnya kita apa namanya ya perpanjangan tangan dari si pemilik merek kan, si franchisor ya. Nah, itu berarti yang franchisee ini memang apa namanya bukan entrepreneur yang dalam arti paripurna gitu sebenarnya. Kan dia berarti mengembangkan merek orang lain. Ya, sebenarnya ini walaupun ini bisa beda konteksnya, tapi itu kan dia sebenarnya bekerja untuk orang lain, dalam hal ini untuk merek lain. Ya, dia membayar license atau membayar royalti untuk bisa menjual merek punya orang lain. Nah, jadi sebenarnya dari sisi marketingnya, somehow dia setengah pekerjaannya udah selesai. Kenapa? Karena si brand itu udah dari awal udah tahu dia menyasar segmen yang apa, dengan harga berapa supaya pas. Jadi dia hanya mendistribusikan lebih lanjut gitu. Mendistribusikan lebih lanjut sama lah kayak kita buka retail Indomaret atau Alfa gitu ya. Nah, itu kan sama. Ada sisi entrepreneurship-nya karena berarti kita mengambil resiko gitu ya, kita melakukan modal. Cuma kan yang kita jual di sana benar-benar mereknya punya orang, ya barang punya orang dan seterusnya. Jadi kegiatan marketing dan innovation-nya memang tidak full scale seperti kalau kita benar-benar punya merek sendiri sebagai entrepreneur gitu. Ya tapi sebagai starting point nggak ada masalah ya, bukan berarti semua orang kan langsung wah terjun semua langsung entrepreneur dari awal. Ada yang mulai masuknya dengan franchise dulu gitu. Boleh saja sebagai latihan ya untuk mengelola kegiatan itu ya. Know-how-nya ya biar dapat itunya ya. Ya, betul know-how boleh saja gitu ya sebagai meminimize risiko juga gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Ida nih, marketing dulu atau inovasi?
Nah, itu tadi marketing dulu, Mbak Ida ya, marketing dulu. Karena marketing itu starting point-nya. Kalau nggak ada masalah, nggak ada solusi yang diselesaikan, nggak ada masalah yang diselesaikan oleh solusi, ya udah nggak jalan di awal. Nah, kalau inovasi, berusaha membuat solusi itu selalu relevan dan membuat solusi itu bisa berkembang lebih banyak, menyasar lebih banyak orang, lebih banyak pihak gitu. Keren. Ya, gitu kira-kira. Keren. Ini nggak kerasa ini kita udah di warning sama hostnya nih, udah jamnya gimana nih? Oke. Oke, jadi kira-kira closing-nya apa nih Pak Asnan? Ya, oke. Closing-nya berarti tadi untuk teman-teman yang mau jadi entrepreneur ini harus lebih banyak menggunakan mindset marketing dan innovation sebagai starting point. Jadi jangan starting point-nya itu adalah, wah mau bikin startup yang unicorn, yang langsung udah mendunia, ya langsung bisa pitching ke investor besar. Itu akan jalan dengan sendirinya kalau punya perspektif marketing. Tadi perspektifnya apa adalah mencari masalah apa yang mau diselesaikan. Ya, mencari masalah mau diselesaikan, secara size juga kira-kira cukup promising nggak untuk kedepannya, ya kuantitatifnya, hitung-hitungannya. Jadi memang harus ada hitung-hitungan ya, nggak bisa modal nekat kan. Entrepreneur mau modal nekat, pokoknya gut feeling, ya coba aja lihat aja nanti gimana gitu, nggak bisa, ada hitung-hitungannya. Ya kalau hitung-hitungannya di atas masuk, baru jalankan, dan sejalan dengan waktu semakin berkembang, baru lakukan inovasi secara kontinu gitu. Jadi dua ini yang utama, yang lain itu pelengkap dan pendukung gitu. Pendanaan bisa dicari, investor uangnya banyak, tinggal masalah kita bisa ngeyakinin nggak investor. Nah gitu, teknologi ada di pasar, bisa diperoleh. Sosial media, semua punya account sosial media. Nah, cuma bagaimana caranya kita menggunakan itu untuk selalu mengimprove solusi kita. Jadi dua hal itu aja sebagai mindset utama dari seorang entrepreneur. Nah, itu kira-kira ya. Oke, Bro Asnan. Waduh, makasih banget ya. Oke, makasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sangat komprehensif nih. Saya susah nih nyimpulnya. Ya mungkin saya akan coba ya. Ada 4 kayaknya ya yang saya catat. Yang pertama adalah gimana dengan marketing dan inovasi ini itu mampu memberikan solusi yang memiliki advantage gitu ya, terutama untuk kita lebih unggul dibandingkan pesaing yang lain gitu ke pelanggan kita. Yang kedua itu ada urusan dengan time. Jadi time to market itu juga penting. Jadi teman-teman sekalian, inovasi itu nggak terlepas dari suatu proses momentum lah istilahnya ya. Gimana kita bisa mengaktifkan radar kita di pasar nih, apa yang kira-kira akan, nah gitu kan. Jadi membaca tren dan sebagainya gitu ya. Tetap dengan insight customer yang kita perlukan gitu. Sebagai target kita. Kemudian yang ketiga tadi kita bicara soal bagaimana secara keekonomiannya, visibility-nya, ya itu kita jangan sampai rugi gitu. Jadi jangan sampai kita menyasar sesuatu segmen yang terlalu besar, tapi kemampuan kita tidak mampu menjangkau segmen yang terlalu besar. Pilihannya hanya bisa kita lebih fokus ke selected segmen gitu, seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini sebagai suatu mindset ya, entrepreneur harus selalu punya gitu. Inovasi dan marketing ini udah harus ada teruslah di pikiran kita apa ya yang bisa kita perbaiki, create yang baru, apa yang bisa kadang-kadang inovasi itu yang simple-simple tapi dia cukup dapat diterima oleh pelanggannya gitu. Ya, kira-kira itu kesimpulan saya. Jadi istilahnya kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa diadres di kesempatan ini, nanti di hari Selasa minggu depan kebetulan kita akan semua mengintegrasikan seluruh pembelajaran dari day one gitu ya, untuk kita langsung workshop kepada bisnis
ide kamu sendiri nih gitu. Jadi insight dari Pak Hasnan hari ini sangat valuable, sangat bernilai. Terima kasih sekali lagi Pak Hasnan.